yaitu historia yang berarti pengetahuan dan grafein yang berarti menulis. Jadi secara harfiah historiografi merujuk pada pengetahuan yang tertulis. Oke, teman sekali ya. Nah, itu aku menjelaskan lebih dahulu secara psikologi. Historiografi ini berasal dari dua kata ya. Apakah benar apa yang dikatakan penulis tersebut? Yaitu dalam bahasa yang kedua, yang pertama itu adalah historia yang berarti pengetahuan dan grafein yang berarti tertulis. Jadi historiografi ini adalah pengetahuan yang tertulis. Cepat secara umumnya. Historiografi ini sebuah kajian tentang cara sejarah itu untuk direkam, ditulis, dipahami, serta dianalisis. Nah, ini mencakup analisis melalui metode, konsep, teori, sumber-sumber sejarah, dan gaya penulisan yang dibuat oleh sejarawan ketika mereka itu menuliskan narasi sejarah tersebut. Nah, selanjutnya juga penjelasan tentang jenis-jenis historiografi. Apakah kalian tahu jenis-jenis historiografi itu ada berapa? Apa saja? Tradisional, kolonial, nasional, modern. Ya, tepat sekali. Nah, ibu akan memberi kalian tugas ya berkelompok. Berkelompok ini menjadi kelompok sama saja ya. Jadi kalian jadi satu-satunya saja ya. Ibu akan memberi kalian tugas. Jadi kalian akan mendiskusikan terlebih dahulu. Lalu kalian presentasikan di depan hasil diskusinya yang dimana setiap pasangan itu ada yang sebagai pembicara dan sebagai pendengar ya. Ini kelompok satu dan kelompok kedua. Dipahami dulu apa soal-soalnya. Ibu akan memberi kalian waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan hasil diskusinya ya. Gimana kelompok satu? Apa yang mengerti? Ada yang mengerti ada? Sudah berjalan sekitar 10 menit ya anak-anak. Apakah sudah semua nih? Sudah, Bu. Ayo kelompok satu dipersilakan untuk presentasikan dulu ya. Ayo, oke Bu. Siapa yang mendengar? Siapa yang bicara nih? Saya mendengar Bu. Saya bicara. Oke. Baik teman-teman, semuanya mohon perhatiannya. Di sini kami kelompok 1 mendapat materi tentang historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Ciri-ciri dari historiografi tradisional ini memiliki sudut pandang penulisannya berbentuk istana-sentris. Yang kedua, tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja. Terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Banyak mengandung unsur mitos, bersifat regiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Tambahan dari saya tentang histori tradisional berkembang sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha sekitar abad ke-14 Masehi hingga masa kerajaan Islam pada awal abad ke-20. Contoh dari bentuk historiografi tradisional ini yaitu fakta menarik tentang adanya atau hadirnya Sunan Kalijaga. Kemudian materi yang selanjutnya ada historiografi kolonial. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Ciri-ciri dari historiografi kolonial ini ada sudut pandang penulisannya adalah nederlandosentris atau Eropa-sentris. Kedua, tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial. Yang ketiga, dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. Yang keempat, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalnya Dendels dan Raffles. Dan yang terakhir, tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Historiografi kolonial sendiri adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20. Contoh dari historiografi tradisional kolonial ini yaitu POC dan upaya eksploitasi Hindia Belanda berkedok fungsi dagang.
model historiografi ini mulai marak setelah bangsa Indonesia merdeka pada Agustus 1945. Selanjutnya, ciri-ciri dari historiografi nasional ini antara lain menggunakan perspektif nasionalisme Indonesia. Contohnya itu historiografi nasional yaitu antara Muhammad Toha dan Bandung Lautan Api. Selanjutnya yaitu historiografi modern, muncul akibat hubungan kedapatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penetapan metode penelitian memakai ilmu baru, adanya teknik pengarsipan dan reproduksi melalui sejarah besar. Dan ada pun ciri-ciri dari historiografi modern ini. Yang pertama itu bersifat metodologis atau sejarawan, bersifat kritis historis sebagai kritik terhadap historiografi nasional dan munculnya peran-peran rakyat kecil. Contoh historiografi modern ini yaitu pemberontakan petani Banten 1888 dan Sartono Kartodirjo. Sudah silakan duduk dan dari apresiasi bukan. Terima kasih kepada Profesor Danwo yang telah memaparkan materi tentang jenis historiografi berdasarkan pengertian ciri-ciri serta contoh-contohnya dan lain dan cepat ya. Ibu akan memberi penjelasan sedikit nih tentang jenis-jenis yang telah kalian sebutkan terlebih dahulu tadi. Yang pertama itu ada jenis historiografi tradisional, di mana tradisional ini merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sejarawan atau bangsawan pada zaman dulu yang penjagaan tanah tersebut. Yang kedua itu ada historiografi kolonial, di mana kolonial ini berarti menjelaskan kehidupan pada warga Eropa, Belanda di India, kemudian ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Sedangkan historiografi nasional ini faktor utamanya itu atau acuan utamanya itu ya bangsa Indonesia itu sendiri, karena dibuat itu untuk narasi sejarah Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah historiografi modern, di mana modern ini akibat tuntutan warga-warga Indonesia untuk mengkritisi lebih dalam apakah kejadian sejarah yang telah dibuatnya. Selanjutnya siapa yang ingin membacakan kesimpulan pada hari ini? Ya, Ibu. Oke, kepada Ibu persilakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah historiografi adalah kajian tentang sejarah, tentang cara sejarah ditulis, dipahami, dan direkam. Ini mencakup analisis terhadap metode, teori, konsep, sumber-sumber sejarah, dan gaya penulisan yang digunakan oleh sejarawan ketika mereka menyusun narasi sejarah. Jenis-jenis historiografi di Indonesia ada 4, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Baik, kita sekalian pada ini. Oke, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita ada motivasi untuk sama-sama ada pembelajaran itu semakin semangat ya. Siapa nih yang ingin membacakan motivasi? Saya dulu. Yang berdaftar silakan motivasinya deh. Tidak, motivasi